sana di Pulau Seribu, di Pulau Harapan. Ya, kita di darat, jadi kedengarannya sayup-sayup, tapi luar biasa penampilannya. Kita beri aplaus semua pesertanya. Silakan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, para penilik DKI Jakarta yang kami hormati, itulah tadi persembahan dari peserta didik PKBM Negeri 36 Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Telah kita saksikan, juga tadi kita menyaksikan tayangan video salah satu vokalis juga dari PKBM Negeri 36 Pulau Harapan, Kepulauan Seribu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita mulai saja acara inti kita pada siang hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad dat Rasulur Rabbina bil haq wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassohbi azmain amma ba. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Kepala Bidang PAUD dan Dikpas Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wawan, Kasih Kesetaraan Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Ketua IPI DKI Jakarta, Bapak Arief Nasdianto, yang kami hormati penceramah kita kali ini, yaitu Bapak Ustadz Mukhlis Soleh MPDI, juga yang kami banggakan para penilik DKI Jakarta. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang diberikan, nikmat sehat, rezeki, umur yang bermanfaat, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di dalam room Zoom, dan insya Allah acaranya kita akan ikuti sampai akhir nanti. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau lah yang menuntun kita dari kegelapan menuju alam terang benderang, dan syafaatnya selalu kita harapkan di yaumil akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir masih terngiang di telinga kita, menggetarkan kalbu yang paling dalam, mengiringi air mata yang berurai. Teringat dosa yang kita lakukan setahun yang lalu. Ada hati yang tersakiti, ada batin yang menangis, mungkin ada tubuh yang terluka. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini Jumat 21 Mei 2021, kita dapat berkumpul di room Zoom untuk bersama mengikuti acara Halal Bihalal penilik DKI Jakarta yang berbahagia pada hari ini. Pastinya ada beberapa acara yang akan kita ikuti bersama, adalah pembukaan, pembacaan kalam ilahi, sambutan Ketua IPI Provinsi DKI Jakarta,
arahan dan sambutan Kepala Bidang PAUD Dikmas yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wawan. Hikmah halal bihalal, dilanjut dengan doa, kemudian sapa kangen penilik antar wilayah, terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, para muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara ini agar kegiatan kita halal bihalal khususnya penilik DKI Jakarta tidak ada kendala, dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Untuk itu marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Saudara M. Rojul. Om Rojul ini, M. Rojul, Muhammad Rojul, adalah peserta nominasi Ramadan Ceria. Akan membacakan surat yang nanti akan kita dengarkan bersama. Untuk itu, kami silahkan kepada Saudara M. Rojul. Ilahi, siapa? Bacaan kalian cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara M. Rojul yang telah membacakan kalam ilahi. Mudah-mudahan apa yang dikumandangkan tadi dan kita mendengarkan semuanya mendapat rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kini kita beralih ke acara berikutnya adalah sambutan Ketua IP Provinsi DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Arief Nasdianto. Kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Yayat atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar buat kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang sama-sama kita hormati Kepala Bidang Dikmas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Oman Sofyanuddin, MPD Seksi Kesetaraan di DKI Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ustadz Mukhlis Soleh MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman penilik DKI Jakarta. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Sehingga pada siang hari ini kita masih bisa diberikan nikmat kesempatan, kesehatan, dan yang tak kalah pentingnya nikmat iman dan Islam. Sehingga kita semua dapat hadir di sini di ruang Zoom, bertemu, bersilaturahmi dalam acara halal bihalal. Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Saya atas nama pengurus Ikatan Penilik DKI Jakarta mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang dengan penuh keikhlasan telah sudi meluangkan waktu untuk hadir di dalam acara halal bihalal ini. Dengan berharap semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal perbuatan yang baik di Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan acara halal bihalal ini ingin saya sampaikan bahwa sebagai umat Islam sudah selayaknya kita berlapang dada dan saling memaafkan sesama manusia di muka bumi ini, khususnya terhadap sesama muslim dan muslimah yang sudah barang tentu dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya, sehingga ada rasa ketidaknyamanan di hati kita, baik itu hasil dari perbuatan kita maupun dari orang lain. Salah satu hikmah yang dapat kita petik lewat halal bihalal ini ialah terciptanya ukhuwah Islamiyah, tergalangnya persatuan dan kesatuan serta persaudaraan yang lebih akrab di antara kita semua. Rasa sakit hati, iri dan dengki maupun hibah yang pernah kita lakukan akan musnah kalau kita saling mengikhlaskan dan melupakannya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, akan lebih baik apabila disertai dengan saling berjabat tangan. Karena Rasulullah pernah bersabda yang artinya berjabat tanganlah kamu sekalian, sesungguhnya berjabat tangan itu dapat menghilangkan dendam dalam hati. Hadis riwayat Al-Baghdadi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita dalam pandemi COVID-19, dianjurkan sesuai dengan protokol kesehatan untuk social distancing. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu di sini, sebelum acara halal bihalal ini berakhir, marilah kita saling berjabat tangan di antara kita
walaupun secara virtual. Selaku pribadi dan selaku pengurus Ikatan Penilik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, kesempatan ini pula kami mohon maaf kepada Bapak Ibu jika ada sesuatu selama ini yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan di antara semua dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ramadan bulan membakar semua dosa, Syawal bulan meningkatkan amal, dan Idul Fitri kembali fitrah. Semoga semua amal baik kita pahalanya dilipatkan ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala khilaf dan dosa mendapatkan ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Wal anfu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Arief selaku Ketua IP Provinsi DKI Jakarta yang telah memberikan sambutannya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahiran batin. Semoga di hari ini kita semua kembali fitrah dan tidak ada lagi hati yang tersakiti. Baik Bapak Ibu penilik DKI Jakarta yang kami banggakan, kini saatnya kita akan mendengarkan dan kita simak arahan dan sambutan Kepala Bidang PAUD dan Dikmas yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wawan Sofyandi selaku Kepala Seksi Kesetaraan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu kepada Pak Wawan Sofyandi kami silahkan. Baik, terima kasih Bu Yayat. Kedengaran suaranya? Jelas terdengar. Jelas, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ketua Ikatan Penilik Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Pak Arief Nastianto. Yang saya hormati Al-Mukarrom Ustadz Mukhlis Soleh MPDI selaku nanti yang memberikan pencerahan dan tausiah. Yang saya hormati pula para penilik se-DKI Jakarta yang sudah hadir pada kesempatan ini. Kemudian yang saya banggakan dan luar biasa dari nun jauh di sana, dari tim PKBM Negeri 36 Kepulauan Seribu yang tadi sudah menampilkan, kalau tidak terganggu soundnya, saya perhatikan luar biasa, bagus sekali dari gerak dan suaranya. Dan saya juga menyampaikan bangganya kepada yang kemarin mengikuti sampai ke babak final perwakilan dari PKBM Negeri 36. Kebetulan kemarin bidang PAUD dan Dikmas sebagai VIC dalam Ramadan ceria, tetapi karena waktunya sudah memasuki Ramadan sehingga tidak dapat melaksanakan keseluruhan kekuatan tim yang ada di PAUD dan Dikmas. Dan yang saya hormati pula para hadirin yang saya tidak sebutkan satu persatu, semoga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur tentunya marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan karunia sehingga pada kesempatan ini insya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk menyelenggarakan silaturahmi melalui acara halal bihalal yang digagas oleh Ikatan Penilik Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Salawat serta salam tentunya kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk, bimbingan, tauladan sehingga bagi umatnya yang mengikuti insya Allah akan mendapatkan keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, penyampaian permohonan maaf dari Ibu Kepala Bidang PAUD dan Dikmas, Ibu Heni, tadi pagi, tadi siang, menyampaikan
berpesan kepada saya, salam hangat, salam silaturahmi, tidak bisa bergabung karena dengan waktu yang bersamaan sedang melaksanakan rapat di lantai 5, dan kebetulan mungkin karena saya laki-laki di bidang Poldandikmas sehingga diberikan tugas kembali untuk mengikuti kegiatan halal bihalal pada kesempatan ini. Salam hormat, salam hangat, dan salam silaturahmi. Bapak Ibu sekalian, tentunya apa tadi yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Penilik Indonesia, bahwa kita memang sedang telah melaksanakan sebulan penuh puasa, kemudian diakhiri masuk ke bulan Syawal, yaitu tahun 1442 Hijriah. Ada sebuah kegiatan yang hampir seluruh umat Islam melaksanakan, baik komunitas ataupun pribadi, oleh kegiatan silaturahmi halal bihalal. Jadi saya teringat kegiatan halal bihalal ini yang tadi begitu banyak yang disampaikan atas dasar dan dalilnya. Saya pun teringat sebuah hadis yang diceritakan oleh Ustadz Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di saat akan menaik mimbar dalam sholat Idul Fitri, mengucapkan amin sampai 3 kali. Setelah selesai melaksanakan tugas khotib, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa tadi di saat sebelum melaksanakan menjadi khotib menyampaikan amin sampai 3 kali?" Akhirnya Rasulullah menyampaikan, Nabi Muhammad kepada sahabat, "Saya diperintahkan atau saya diingatkan oleh Jibril terkait dengan 3 hal yang kemudian Nabi untuk mengaminkannya. Yang pertama, ya Rasulullah, bahwa tidak diterima seluruh ibadah pada bulan Ramadan, ibadah puasa, ibadah tarawih, zakat, apabila kita masih memiliki dosa kepada orang tua kita." Itu amin yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pun ditanya juga, diingatkan oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, sampaikan juga kepada seseorang apabila tidak diterima ibadah puasa, taraweh, zakat, dan ibadah pada bulan puasa, apabila antara di dalam sebuah keluarga suami istri masih belum saling memaaf-maafkan." Rasulullah menyampaikan amin yang kedua. Kemudian yang ketiga, Jibril menyampaikan juga, "Ya Rasulullah, tidak diterima ibadah puasa, taraweh, baca Al-Quran, zakat fitrah seseorang yang memutuskan silaturahmi." Nah, inilah mungkin barangkali Bapak Ibu sekalian, pada waktu itu Nabi pun menyampaikan amin ya Rabbal Alamin. Atas dasar inilah mungkin beberapa bagian dan khususnya di seluruh di Indonesia melaksanakan kegiatan halal bihalal dalam rangka bagaimana melaksanakan silaturahmi. Tentunya pada kesempatan ini pula saya atas nama pribadi dan atas nama kedinasan, tadi saya juga ditugaskan dari bidang Poldandikmas, di hari yang baik, hari Jumat, di bulan yang baik, masih di bulan Syawal, tepatnya mungkin 9 Syawal, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum ya karim. Minal aijin wal faizin, mohon maaf lahir batin dari lubuk yang paling dalam. Tentunya selama 1 tahun ini, secara sengaja ataupun tidak sengaja, baik lisan ataupun gerakan yang memang itu menimbulkan ada kesalahan bagi seluruh yang hadir pada kesempatan ini, kami menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Dan kita tetap berpererat silaturahmi sebagai bentuk ukhuwah, sebagai bentuk kekuatan untuk melaksanakan, meningkatkan layanan dalam pendidikan, khususnya pendidikan PAUD dan Dikmas. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya tadi disampaikan juga oleh Ketua IPI bahwa memang kondisi sekarang
yang sebaiknya barangkali kita harus berjabat tangan, tapi memang kondisi masih COVID-19, maka hal-hal yang seharusnya kita lakukan secara tatap muka langsung, kita lakukan dengan virtual, Zoom meeting. Insya Allah ini juga tidak mengurangi silaturahmi, tidak mengurangi kegiatan dalam pelaksanaan halal bihalal. Mungkin Ketua IP lebih ringan karena tidak menyediakan opor ya Pak Arif ya. Opornya secara virtual pula nanti yang disiapkan oleh pengurus IP, tidak menggunakan tempat, kemudian yang lain-lainnya. Bapak Ibu sekalian, karena ini berkaitan dengan halal bihalal dan tadi sudah disampaikan dan disajikan yang cukup luar biasa dari kegiatan Ramadan Ceria. Kemudian kebetulan ada yang mengena dari DKI Jakarta untuk ikut serta sampai ke final. Jadi kami pada kesempatan ini sekaligus mengingatkan bahwa kita memiliki potensi-potensi di anak-anak didik kita. Jadi kegiatan Ramadan Ceria ini insya Allah akan dilaksanakan secara terus-menerus setiap tahun. Kemarin bidang PAUD dan Dikmas kebetulan menjadi VAC, tetapi satu sisi apakah kita akan ikut hadir, ikut serta berpartisipasi dalam Ramadan Ceria ini. Tetapi alhamdulillah, walaupun hanya satu PKBM, tetapi PKBM tersebut sudah dapat mewakili untuk ikut berkompetisi dalam kebaikan. Jadi terkait dengan hal tersebut, barangkali ini menjadi juga sebagai sebuah PR ke depan. Selain ada akademis, ada juga non-akademis, yaitu bagaimana anak-anak kita memiliki keterampilan, memiliki bakat yang mendorong bahwa kegiatan untuk pengembangan diri bisa melalui apa saja. Dan salah satunya adalah melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dapat bersanding dengan pendidikan formal. Oleh sebab itu, ke depan insya Allah bukan hanya PKBM 36 yang ikut dapat berkompetitif dalam kebaikan pastinya dengan formal, tetapi PKBM yang lainnya yang kami juga sering melihat dan mendengar di saat monitoring PJJ, banyak PKBM yang melaksanakan tahfidz. Tentunya ini juga bisa untuk didorong untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kemudian hal yang lain, pesan dari Ibu Kepala Bidang, setelah Ramadan, yang insya Allah dalam Ramadan pun kita tidak menurun untuk berkinerja. Pemilik sebagai ujung yang paling dekat dengan satuan pendidikan, harapannya tetap melalui silaturahmi ini ada sebuah yang nanti bisa dipetik, mungkin nanti diperkuat oleh penceramah, ada sebuah kebersamaan, ada sebuah harapan yang sama, bagaimana menuntaskan program-program di PAUD dan Dikmas, tentunya dengan kualitas dan mutu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat dalam dunia pendidikan. Insya Allah ini juga dari kekuatan tim penilik yang luar biasa selama ini sudah melaksanakan berbagai kegiatan, meskipun kita dalam pandemi tetap bisa eksis untuk kegiatan-kegiatan yang memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya untuk pendidikan kesetaraan, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan life skill, kursus. Ini menjadi bagian tugas dan pokok kita dalam rangka bagaimana eksis di dunia pendidikan. Itu saja barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pak Ibu Kepala Bidang menyampaikan memberikan ucapan selamat dan apresiasi. Dikira IP sudah lupa untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal walaupun secara virtual, tetapi masih ada kegiatan kebetulan dalam hari Jumat. Mungkin, udah ada kan gambar aku? Ini hari yang baik juga, jadi mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang kita laksanakan sebagai amal ibadah kita untuk tentunya kembali kepada tugas-tugas kita yang nantinya menjadi bekal baik di dunia ataupun nanti kelak setelah kita meninggalkan dunia.
Sekali lagi mohon maaf, selamat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Wawan Sofyanuddin yang telah memberikan arahan dan sambutan, dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali mengingatkan kita kepada perilaku kita setahun yang lalu. Mudah-mudahan hari ini dan ke depan kita akan meminimalisirkan kesalahan-kesalahan kita terhadap teman, baik teman atau rekan-rekan kerja kita. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita ikuti bersama. Kini saatnya yang kita tunggu, yaitu hikmah halal bihalal, sekaligus nanti doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mukhlis Soleh MPDI. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Mukhlis Soleh MPDI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad abdihi wa nabiyhi wa rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina min ba'dih. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi mushafi kitabih wa huwa asdaqul qailin wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu seluruhnya yang alhamdulillah di siang menjelang sore hari ini kita dalam keadaan sehat afiat dapat melaksanakan silaturahim berhalal bihalal di hari yang mulia, bulan mulia, dalam keadaan sehat afiat. Maafkan saya tidak menyebut ya Bu satu persatu, Bapak, Ibu seluruhnya yang hadir mengikuti silaturahim secara virtual ini, halal bihalal ini dari seluruh yang tergabung di Ikatan Penilik di Provinsi DKI Jakarta. Mudah-mudahan kebersamaan kita, kehadiran kita dengan niat yang baik seluruhnya, sekalipun ya idealnya yang tentu kita inginkan kita bisa bertatap langsung, tatap muka, berjabat tangan, apalagi tadi kata Pak Sofyan ya yang menyampaikan sedianya mah kita setelah itu menyantap opor ayam gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu kelak segera terlaksana sehingga kebersamaan itu utuh dan kita mendapatkan keberkahan dari silaturahim dari yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita yang syafaatnya sangat kita harapkan, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Saudara seluruhnya yang saya hormati, saya banggakan dan Allah muliakan. Hari ini kita berada di tanggal 9 Syawal 1442 Hijriah. Kita berada bahkan di hari Jumat yang oleh Rasul dikenal dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin penghulu dari hari-hari. Jadi hari Jumat itu hari yang istimewa. Ya. Bahkan dikatakan Idul Fuqara wal Masakin. Jadi hari Jumat itu hari rayanya orang fakir miskin karena banyak keutamaan di hari ini. Selain itu tadi kita masih di bulan Syawal. Nah, sebelum saya menyampaikan beberapa hal terkait silaturahim virtual kita di hadapan Bapak Ibu ya seluruhnya yang hadir mengikuti kegiatan ini, saya kaitkan dulu kenapa kita perlu berhalal bihalal.
kita kaitkan dengan ibadah puasa Ramadan. Di antara rukun-rukun Islam yang Allah perintahkan kepada kita adalah melaksanakan saum atau siam Ramadan. Berdasarkan firman Allah yang insya Allah Bapak Ibu seluruhnya hadir, ya yang hadir ataupun yang segera mengikuti kegiatan ini itu hafal betul. Ini ada di surah Al-Baqarah ayat 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kata ulama, para mufassirin, ahli tafsir, itu dijelaskan khitab atau yang menjadi objek ya, sasaran dari perintah puasa adalah ditujukan kepada orang yang di dirinya ada iman. Maka lafadznya bukan ya ayyuhan nas, tetapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Jadi syariat puasa Allah tujukan kepada orang-orang beriman. Karena tanpa diiringi dengan keimanan berat ini Bu, melaksanakan puasa. Ya kan kita lihat fakta di masyarakat, kadang-kadang masih di hari awal-awal Ramadan, kita lihat tuh misalnya kayak, ya mudah-mudahan bukan keluarga kita, anak muda, badannya kuat, fisiknya kuat. Secara zahir andai kata terjadi misalnya tuh, satu angkot mogok, itu kelihatannya bisa dia dorong sendirian, karena fisiknya kuat. Tapi kok nggak puasa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan. Fisiknya kuat, tetapi karena iman yang tidak tangguh, nggak sanggup dia menahan cuma sekedar beberapa jam saja dari waktu subuh ya sampai datangnya waktu maghrib. Tapi tidak sedikit dengan keimanan yang kuat, orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sudah sepuh, yang boleh dikata kadang-kadang mereka udah secara hukum fikih boleh mendapat rukhsah dengan membayar fidyah lantaran tidak kuat gitu. Nah, setelah menempuh usaha secara maksimal, tapi mereka tetap puasa dan sanggup mampu. Termasuk anak-anak kecil yang dalam pendidikan kita, anak cucu, keponakan kita, mereka kuat menahan walaupun kadang dengan tangisan-tangisan yang mengenaskan gitu ya. Dengan aksi-aksinya buka kulkas segala macam, tapi toh mereka mampu melaksanakan itu. Nah, maka kembali bahwa puasa Ramadan dan puasa itu ditujukan panggilannya memang kepada orang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk memang orang yang selalu dipanggil oleh Allah karena kita termasuk orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian apa tujuan dari pelaksanaan puasa Ramadan? Di akhir ayat tersebut Allah menyatakan la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Ada di sini berarti derajat muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu di atas orang-orang beriman. Dengan kata lain, orang beriman belum tentu bertakwa, tapi kalau sudah bertakwa pasti beriman. Nah, kenapa sih perlu dicetak hamba-hamba Allah yang muttaqin? Yang pengertiannya takwa itu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan dan menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi larangannya. Karena banyak dalam persoalan agama, perintah Allah yang kalau dilaksanakan harus dengan logika, dengan akal, itu kadang-kadang nggak masuk akal. Pengorbanannya besar. Contoh melaksanakan umroh ibadah haji. Sekian waktu itu kan, Masya Allah, nggak semua orang mampu melaksanakan itu. Walaupun ada juga yang ekonomi secara penilaian umum misalnya biasa, tapi kok bisa berangkat berkali-kali dengan rezeki dari Allah berupa diberangkatkan dan lain-lain. Itu pengorbanannya besar, perlu fisik yang kuat dan segala macam. Nah, balasannya apa? Balasannya pahala yang tidak nampak. Sementara umumnya kita, kalau kita melogikakan sesuatu, pengennya kan kita keluar 210 juta dapat Avanza baru gitu ya, Bapak. Ya, dapat keluar 3 juta, 7 juta kita keluarkan dana, dapat handphone yang baru, yang terbaru misalnya. Nah, itu sih wajar. Kenapa? Kita mengeluarkan sesuatu, mendapatkan sesuatu yang kita anggap berharga.
Tetapi persoalan-persoalan dalam agama banyak yang tidak bisa kita logikakan. Pengeluaran besar, pengorbanan besar, waktu dan kesempatan yang luas, tapi dijanjikan oleh Allah sesuatu yang bersifat gaib. Pahala gaib, nggak bisa kita lihat. Makanya orang kadang tidak tertarik, kurang tertarik berbuat kebaikan karena dilihat tidak terlihat seperti benda-benda duniawi, benda fisik. Nggak ada dalam transfernya gitu, nggak kelihatan. Kemudian apalagi tadi haji yang memakan, apalagi haji plus sampai sekian ratus juta, itu kalau bukan karena keimanan berat. Banyak persoalan dalam agama harus berdasarkan kekuatan keteguhan iman kita. Maka insya Allah dengan banyak dilaksanakan ya, ketaatan kepada Allah, itu kemudian kita sampai derajat muttaqin, insya Allah bahkan perintah Allah yang kita paling anggap berat sekalipun itu akan terasa ringan. Dan kebalikannya, rapuhnya iman, lemahnya iman akan membuat panggilan kewajiban dari Allah akan terasa berat sekalipun sebenarnya sangat mungkin untuk dilaksanakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati Allah muliakan. Nah, ibadah puasa Ramadan itu kan kaitannya hablum minallah. Menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Kalau ibadah kita kemarin sudah kita lakukan sesuai syarat rukunnya kita penuhi, kemudian ya kita berharap diterima, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam agama ada yang disebut dengan hablum minallah dan satu lagi hablum minannas. Hubungan baik kepada Allah harus dijaga kepada Sang Pencipta, Al-Khaliq. Kita ini makhluk. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita diajarkan untuk menjaga juga hubungan baik kepada sesama, karena kita manusia. Maka kalau orang hanya memperhatikan ibadah mahdhah, sholat, puasa, ya, ibadah yang berkaitan hanya langsung kepada Allah, tapi dia tidak memperhatikan, apalagi naudzubillah mengabaikan ibadah sosial kepada sesama, ini belum dianggap baik. Atau terbalik, sholat tidak, puasa tidak, ya, kewajiban zakat lain tidak, tapi ibadah sosialnya bagus, bergaul, berbaur, ramah kepada tetangga. Nah, ini juga tidak bagus. Apalagi jika keduanya tidak baik. Yang bagus, terus perbaiki hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan melaksanakan perintah, menjauhi larangannya, dan perbaiki pula hubungan kita kepada sesama. Bapak Ibu yang saya hormati Allah muliakan, kenapa perlu ada halal bihalal? Halal bihalal ini ya satu hal yang termasuk unik ini. Ini para ulama kita mengenal hanya di Indonesia ya. Di luar negeri itu bahkan di Saudi Arabia, konon katanya mereka kalau kita sampaikan halal bihalal, mereka halal bihalal itu bukan hal yang ini, bukan hal yang familiar. Apalagi kalau dari sisi kata perkatanya. Tetapi itulah kreativitas para ulama kita yang kalau sering kita sebut dengan bahasa untuk menyatukan bangsa ini, kearifan lokal, saling menghargai. Itu halal bihalal boleh dibilang kreativitas para ulama dengan kecerdasannya membuat satu cara untuk menyatukan umat, ya, kaum muslimin dalam satu acara yang sebenarnya isinya adalah silaturahim. Nah, silaturahim itu perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis diantaranya man ahabba ayyubsatallahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadis itu diantaranya dari sekian banyak kitab hadis, Bu, ya Bapak semuanya. Ini bisa kita lihat di kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, atau di syarahnya yang bernama Misbahul Zulam, atau di kitab-kitab hadis lain ya banyak ya. Artinya hadis ini dijamin kesahihannya, kebenarannya. Di situ Nabi bersabda, siapa yang ingin diluaskan rizkinya, kemudian dia ingin dipanjangkan usianya, umurnya, dan tentu dengan keberkahan, maka hendaklah dia rajin-rajin menyambung silaturahim. Maka insya Allah dengan banyak bersilaturahim,
Ya, Allah akan panjangkan usia kita dalam ketaatan, kemudian Allah banyakkan serta berkahkan rezeki kita karena ketaatan melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali orang ada yang bertanya, apa sih pengertian panjang umur? Panjang umur seperti di antara janji yang Rasulullah berikan bagi orang yang suka bersilaturahim. Kata ulama, definisi atau pengertian panjang umur pertama bisa berarti secara biologis memang angkanya panjang. Ya, barangkali Ibu ini kita semua yang hadir secara virtual belum ada Ibu ya yang 80 ya. Iya, kalau 80 udah pensiun ya. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat semuanya. Ada orang secara biologis kita mengalami itu, kakek kita, orang tua kita bahkan 90 tahun Ibu. 100 tahun. Itu panjang umur juga. Secara biologis. Boleh jadi selain orang bilang karena pola makannya berbeda dengan kita, orang-orang tua kita dulu, kesehatannya, tapi boleh jadi di antaranya orang tua kita memang ya gemar silaturahim. Atau dalam pengertian lain, panjang umur itu bisa bermakna usianya biasa saja. Ulama-ulama terdahulu, sekelas misalnya Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu usianya di bawah 50 tahun. Sekitar 44 tahun atau 48 tahun. Silakan dikoreksi nanti. Itu dalam usia yang tidak mencapai 50 tahun. Tapi beliau bisa menghasilkan karya-karya besar yang secara biologis nggak akan sanggup kita tempuh itu. Dalam waktu relatif singkat, karya tulisnya itu ratusan. Salah satunya kitab Riyadhus Shalihin, kumpulan hadis yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Saya pernah baca dalam versi bahasa Inggris, bahkan bahasa Jerman. Tapi bahasa Jerman saya nggak ngerti, Bu. Pokoknya saya lihat aja, oh ya Allah. Itu baru satu kitab. Kalau secara logika, begitu banyaknya karya tulis yang beliau buat, beliau susun, beliau tulis, dengan usia yang hanya semacam itu nggak sanggup. Tapi kok bisa? Ini yang disebut dengan panjang umur. Usia singkat, tapi padat dengan kebaikan-kebaikan. Ya kalau bahasa kampung, Bu, sederhananya gini. Mungkin di antara ibu, bapak ada yang suka ini ya makan pete ya. Pete, itu kan ada satu papan ya Bu ya. Itu satu papan, kalau ibaratnya panjang umur dilogikakan kepada pete gitu, analoginya, itu satu papan cuma beberapa, katakan 20, tapi isinya padat dengan isi. Semuanya berkualitas, layak untuk dimakan, dikonsumsi. Pakai sambal ya. Itu usianya biasa, tapi padat dengan kebaikan. Yang kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang usianya dan baik amal kebaikannya. Atau definisi panjang umur dari berkah silaturahim bisa dalam pengertian orangnya sudah lama terkubur di perut bumi, telah lama meninggal dunia, tapi jasanya, kebaikannya, nama baiknya, keharumannya masih terus tercium menebar kepada yang lain. Nah, masih dikenang kebaikannya, diteruskan. Nah, kita banyak lihat dari para ulama, orang-orang terdahulu, udah lama kita nggak kenal. Kakek kita pun tidak kenal karena memang mereka sudah ratusan tahun yang lalu. Tapi kebaikannya, jasanya terus dikenang, disebut, bisa jadi itu karena berkah yang dia dapatkan dari diantaranya melaksanakan silaturahim. Bapak Ibu yang saya hormati, Allah muliakan. Kemudian kita kaitkan kembali kenapa kita perlu bersilaturahim, yang intinya kita saling memaafkan. Yang tadi Bapak ya Sofyan sampaikan, idealnya memang kita saling ya bertatap muka langsung, saling memaafkan, karena memang Rasulullah pernah menyatakan ma min muslimain yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang muslim Islam saling bertemu kemudian dia berjabat tangan. Mungkinnya Pak Ustadz dibuka.
bersilaturahim karena tadi kita harus baik hubungan kepada Allah, baik hubungan kepada sesama. Jangan sampai hubungan kita baik kepada Allah, rajin ibadah, tetapi mulut kita, tangan kita, anggota badan kita banyak menyakiti orang lain, sehingga naudzubillah terlanjur kita nanti sampai di akhirat yang kita nggak mungkin kembali ke rumah, ke dunia, hanya membawa amal apa adanya atau banyak sekalipun, tetapi terlalu banyak tuntutan yang harus kita diminta untuk diselesaikan dari kata-kata kotor kita, dari usilnya tangan kita, dari mulut yang sering menyakiti, atau ada hak orang lain yang kita ambil, kemudian mereka menuntut kita, dan yang mereka tuntut tidak bisa kita balas lagi dengan rupiah, dengan dolar, akhirnya mereka akan mengambil, Allah ambil dari pahala kebaikan, sholat, zakat, puasa, dan ibadah lainnya, sehingga ketika itu terlunasi, selesai. Tapi berdasarkan hadis tentang orang yang bangkrut itu, ternyata ada orang-orang yang bahkan setelah kebaikan yang dia kerjakan habis untuk membayar akibat dari kesalahan dia semasa di dunia yang belum selesai, kemudian belum juga terbalas, akhirnya dosa-dosa orang yang dia zalimi itu diambil, kemudian diberikan, ditimpakan kepada orang yang tadi, yang disebut dengan bangkrut itu, akhirnya kemudian karena banyaknya dosa dan kesalahannya, idealnya seharusnya dia mendapat surganya Allah, kemudian naudzubillah dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini banyak diungkap oleh para ulama agar membuka mata dan hati kita. Ya, kalau kita begitu yakin saat berdoa, kita yakin Allah Maha mendengar. Yakinlah hendaknya kita saat naudzubillah berbuat salah, berbuat maksiat, bahwa Allah pun Maha melihat. Dengan menjaga itu semua, mudah-mudahan kita tidak cuma sibukkan diri kita dengan ibadah kita hanya kepada Allah, tapi melupakan hubungan baik kita kepada sesama. Dengan banyak diingatkan dengan hadis tersebut melalui forum halal bihalal ini, mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan menyebabkan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, mendapatkan balasan yang terbaik, kemudian urusan kita kepada sesama tidak terbawa sampai kelak kita meninggalkan dunia fana ini, artinya semua selesai. Dan yang dikenang dari kita adalah kebaikan-kebaikan, bukan keburukan. Saya menutup apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, apa yang disampaikan oleh guru kami, Profesor Kiai Haji Syukron Ma'mun, pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman. Beliau pernah berkata, jadilah orang yang menggenapkan, bukan mengganjilkan. Apa maksudnya? Jadilah saat kita tidak ada, orang bertanya tentang kita. Kemana? Kenapa kita tidak hadir? Dipertanyakan, ditunggu kehadiran kita, karena kita dianggap berharga. Begitu kita hadir, kehadiran kita menyenangkan hati mereka, menggenapkan yang kurang. Jangan sampai kita jadi orang yang sebaliknya. Adanya mengganjilkan, tidak adanya menggenapkan. Seharusnya adanya menggenapkan, tidak adanya mengganjilkan. Jangan sampai adanya mengganjilkan, tidak adanya menggenapkan. Kita tidak hadir, ditunggu kedatangan kita oleh orang. Kita datang memberikan kebahagiaan. Jangan sampai kita hadir membuat orang resah gelisah, bahkan misalnya rapat sampai harus ditunda karena kehadiran kita. Sebaliknya, saat kita tidak hadir, kita ditanya, dan saat kita hadir, kita menyenangkan banyak orang karena kehadiran kita dianggap memberikan manfaat buat yang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan kesalahan. Maaf Bu, sedianya biasa kita ceramah tatap muka, jadi kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin kurang tepat, kurang berkenan. Mudah-mudahan sekalipun halal bihalal ini secara virtual, mudah-mudahan bermanfaat khusus buat saya pribadi dan buat kita semua. Dan Allah berikan kita panjang umur dalam sehat afiat. Seluruh yang hadir
Allah jadikan orang-orang, bapak-bapak, pendidik-pendidik, penilik-penilik yang selalu dalam hidayah dan taufiknya Allah, selalu dalam petunjuknya, dan Allah berikan kemampuan untuk melaksanakan petunjuk itu, sehingga apa yang kita laksanakan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang kelak akan membela kita semuanya di hadapan Allah di alam mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal Alamin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina arhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, jadikan pertemuan ini, halal bihalal ini, silaturahim ini, pertemuan yang Engkau ridhai, Engkau berkahi, dan hendaknya ya Allah Engkau segera angkat musibah yang menimpa kami, melanda dunia ini, bangsa kami, dan keadaan ini segera Engkau angkat, karena sejatinya kami pun ingin kembali hidup normal dalam keadaan biasa, bersilaturahim secara tatap muka langsung. Ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau berkahi. Bimbing kami senantiasa kepada jalan yang Engkau ridhai. Sucikan hati kami, bimbing hati kami, niat kami seluruhnya untuk selalu mengikuti aturan yang Engkau telah tetapkan melalui Rasul-Mu, melalui para ulama, melalui guru-guru kami. Bimbing kami senantiasa kepada jalan yang lurus, sehingga dengan bimbingan Engkau ya Allah, Engkau berikan kami kemampuan untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami yang sangat singkat ini, sehingga Engkau ridhai kehidupan kami dari dunia sampai akhirat nanti. Satukan hati kami, sahabat-sahabat kami, para guru-guru kami, untuk bersama semua menggapai keridhaan-Mu, sehingga tugas yang Engkau berikan kepada kami adalah tugas yang salah satunya menghantarkan kami kepada kehidupan yang selamat dari dunia sampai akhirat. Rabbana amartana biddu'a wa wa'adtana bil ijabah fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, kepadamu kami memohon, hendaknya Engkau kabulkan permohonan kami. Jika tidak Engkau yang mengabulkan, kepada siapa lagi kami meminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ustadz Mukhlis Soleh MPDI yang telah memberikan hikmah halal bihalal dan sekaligus ditutup oleh doa. Mudah-mudahan apa tadi yang disampaikan kita bisa mengambil intisarinya untuk perilaku hidup kita sehari-hari, dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita ikuti bersama, dan sebelum ada satu lagi acara kita yang akan kita ikuti bersama nanti sampai akhir, saya mau mengucapkan terima kasih kepada yang pertama adalah untuk Bapak Wawan Sofyanuddin yang sudah hadir dari awal sampai akhir ini. Kemudian juga untuk saya lihat itu PKBM Negeri 36 ya, Pulau Harapan masih stay di Room Zoom. Juga yang pastinya para penilik yang saat ini masih ada 45 ya, 45.
Terima kasih masih tetap mengikuti acara kita. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang terakhir sebelum saya tutup acara ini, jadi jangan kemana-mana, tolong dibuka videonya. Tadi di awal, mohon maaf, sebenarnya video saya tertutup, ada info, jadi hanya suara yang terdengar, tapi saya di sini lihat wajah saya di layar gitu. Ternyata di luar sana tidak terlihat, hanya suaranya saja. Jadi mohon maaf, itu bukan kesengajaan saya, namun saya tidak bisa melihat, ternyata ada diingatkan, dan alhamdulillah sekarang videonya sudah bisa terlihat. Terima kasih buat co-host. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebelum kita menyapa, ini ada penilik DKI Jakarta, ada 5 wilayah ya, dari Jakarta Utara, Pusat, kemudian Jakarta Selatan, Barat, Timur, dan Pulau Seribu. Pulau Seribu jadi ada 6, akan temu kangen mungkin secara virtual ya, jadi rugi yang meninggalkan room Zoom pada saat ini ya. Sebentar lagi kita kan mau sebelum asar ya, sebelum asar kita sapa-sapa teman kita di room Zoom ini. Mudah-mudahan kerinduan kita yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz, kerinduan kita yang belum bisa tatap muka langsung terobati di acara halal bihalal ini. Ya mudah-mudahan kita bisa lihat wajah teman-teman kita nanti setelah acara ini ya, jangan kemana-mana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara halal bihalal penilik DKI Jakarta setelah kita ikuti bersama, maka saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata-kata salah dan sikap yang tidak berkenan untuk Bapak Ibu. Mungkin saya pembawa acara tutup dulu ya, nanti kita lanjutkan dengan sapa-sapa. Kemudian saya mohon kepada perwilayah mungkin bisa memberikan pantun ya, masing-masing wilayah untuk memberikan pantun, pastinya pantun untuk hari raya. Langsung aja dipandu Bu. Ya, baik. Saya mohon maaf bila ada kata-kata salah, dan akhir kata dari saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya serahkan kepada Pak Arif, Ketua IP. Baik, kita akan sapa-sapa ya. Dipandu aja. Ya, dipandu baik. aja sapa-sapanya. Ya, sapa-sapanya. Masing-masing Ketua IP. Ketua, mohon izin saya pandu sapa-sapanya. Ya. Silakan dari Jakarta Pusat dulu menyapa. Jakarta Pusat menyapa. Pusat satu kita ya, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir Ada pantunnya. Semuanya pusat satu. Sama-sama. Sama-sama sehat. Ya, Pusat 2, silakan. Sama-sama Bu Sadia, sehat. Pusat 2 pantun ya, sambil pantun ya. Pusat 2, Pak Arif, Bisa itu. sama-sama. Ganti dong gambarnya. Jakarta Utara ada pantunnya ya. Ayo, Bu Yayep. Siapa Utara? Iya, sapa-sapa nih dari Jakarta Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Bu Yayep. Assalamualaikum. Ada di selatan, barat, timur, pusat, dan Pulau Seribu. Bu Dewi bermasuk nih dari Jakarta Utara. Ayo, wajah-wajah penduduk Jakarta Utara. Bu Yayep, Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari Jakarta Utara ya. Makan ketupat. Mohon maaf lahir batin. Cakep. Cakep. Jalan-jalan ke Buaran. Cakep. Makan ketupat di hari raya. Cakep. Sayur labu jadi temannya. Cakep. Jakarta Utara selalu ceria. Iya. Salah hilaf, Utara. mohon dimaafkan. Sip. Balik utara. Bu Ayu nggak ada, Bu Ayu. Ditunggu dari timur. Silakan, mana tuh? Timur. Dari timur, dari Jakarta Timur. Nanti di-shot wajah-wajah penduduk Jakarta Timur. Bu Ai, Nur Hayati, Pak siap-siap. Mulyadi. Bu Ai dipanggil
Bunda, Gimana Bu Bunda Ai? Bu ngomong. Ai. Sini Bunda. Ada Pak Mulyadi. Bentar Bunda ya. Bu Ai, Bu Nur, ayo. Oh, Bu Ai, sini. Ayo. Ada Pak Mulyadi. Pak Mulyadi pantun. Bu Ai. Ayo. Baik. Kamu aja Bu Kamul, pantun. Agak mat sini ya Bu biar. Ayo dibalas dari Utare. Bu Ai, ayo Bu Ai. Iya, enggak apa-apa ya. Bu Ai, Bu, siap sebentar lagi. Siap. Makan ketupat, lauknya teri. Kita ini Makan ketupat, opor ayamnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri dari JT1. Mohon maaf. Mantap. Yang lagi intinya ketupat sekarang ya. Opornya belum, Bun. Selatan dari selatan. Selatan, ayo. Nun jauh di sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nadiro. Ya, di sini berdua dengan Ibu Yulis, ya penilik baru. Mohon dikenalkan juga kepada teman-teman semuanya. Bergabung Bu Yulis. Kami sekarang di Selatan 2, Bapak Ibu, ada penambahan 1 penilik yaitu Ibu Yulis yang tadinya 3 orang, sekarang ada 4 orang penilik. Alhamdulillah. Kami mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Pantunnya? Pantunnya belum dibuat. Jalan-jalan. Kemana kayak Bu Ayu? Dari aja nama Bumi jalan-jalan. Dari JS1. Ditambahin ya di JS1. JS1 itu Bu Dia. Ya, Bu Dia. Anak bermain bersarung satin. Cakep. Minta ikan. Mantap. Terus? Now I Udah. Mantap. Mantap. Oh, udah. Mantap. Keren. Nah, Dari barat, berikutnya JB. Barat. JB. Anak-anak. JB mana JB? Anak-anak. Assalamualaikum. Pantun kita belum jadi nih, pantun kita. Waalaikumsalam warahmatullahi Fitri, mohon maaf batin batin. Udah ngomong. Lahir batin. Ya, sama-sama. Maafin kita. Sami-sami. Jangan keluar dulu ya, teman-teman. Jangan. Masih ada tayangan Jangan yang mau lupa, kita saksikan. Luar Kan biasa Pak, nih tayangannya nih. Ini JB belum nih Bu Yayat. Dari Yayat. pula ya. JB belum JB. Pagi sarapan. Oh iya, dari Jakarta Barat. Lanjut. Baru Jakarta Barat, Pak Dadang, Pak Rudi, tuh Jakarta Barat ya? Pak Rudi kan ya? Jakarta Selatan pada Pak Rudi. Oh, Pak Dadang, Pak Rudi Jakarta Selatan. JB tuh Pak Halim, Pak Bagio. Ya. Halim tuh Jakarta Barat. Bagio. Tuh siapa lagi? Ini Pak Setia nih. Halo. Siapin dong, pantun dan dong, Pak Setia. Berapa sekarang? 4 itu hari Jumat. Ayo Pak. Minal aidin Udah, udah, Putri udah. Ayo, merdu suaranya. Nah, detek udah. Ayo mau ucapin halal bihalal. Ya boleh lah, yang lain ngobrol, boleh ngomong. Mohon maaf lahir batin semuanya teman-teman. Mas Yudi udah dapat belum ini? Yang pelatihan. Bu Sadia udah kelihatan ini, alhamdulillah. Iya, Ngomong makasih. Pak Sumantri. Pipinya udah tembem lagi. Pak Sumantri. Apa kabar? Ayo dong lebaran dong. Pak Sumantri. Selamat Pak Selamat.
Lebaran pantunnya pagi mana pantunnya? Ayo Pak Priyo. Pantun. Pantunnya keluarin. Pantunnya Pak Mantri, pantun. Pak Mantri. Lebaran Pak Sumantri, pantun. Oh, lagi nyari pantun tuh di Google. Pantun. Oh, 1000 dong yang nggak punya temen nih. Dari Jakarta Selatan. Ya. Pak Mantri dapat Pagi pantun. makan bubur. Cakep. Makan bubur di Cibubur. Kalau 1000 nggak punya temen, tapi Bangun pagi makan sahur. Kan ya, Bonong? Terus Mari cakep. kita sahur tapi jangan sambil tidur. Oh. Kirain jangan sampai kecebur gitu. Kecebur Pokoknya belakangnya kan bur, jangan sampai kecebur. Iya benar. Pak Priyo, Pak Share itu Priyo. Mas ya. Apaan? Pak Priyo. Mana Apa? pantunnya? Pantunnya mana pantunnya yo? Baiknya butuh Google nggak apa-apa. Pantun terbaik dapat saweran dari ketua IP. Makan salak sama kedondong. Selak dong. Selek dong. Selak dong. Good. Rujak kali. Udah ketebak itu mah keselak dong. Pak Uceng, aku bahas nih. Saya punya buah pepaya Pak Uceng. Pak Priyo senangnya ke dondong mulu, Pak Priyo. Udah harus maafin dong. Pak Priyo senangnya ke dondong mulu. Nyangkut ya. Pak Priyo. Ya. Ayo betul. Ayo betul. Ya yang sering ke pasar belikan patin Terus nih Pak. pupus, Pak Ropi, pantun Pak Ropi. Udah tadi. Oh iya, nggak apa-apa lagi boleh. Bu Jamila mau pantun? Ini aku kasih pantun ikan patin mau enggak? Ya, ayo. Ke pasar beli ikan patin. Lupa membawa pena. Mohon maaf lahir batin. Perwakilan Buat tuh kamu semua. yang jauh di sana. Beberapa perwakilan dulu. Ngomong Jakarta Barat belum, rasa Jakarta Barat mana ya? Iya mana Jakarta Barat, Padadang. Padadang Selatan ya. Padadang ayo kangen ya wajah Padadang, mana dia Padadang. Padang Selatan. Mantun dong Pak Ketua, mantun. Bu Narti, mana Bu Narti wajahnya? Iya Bu Sunarti. Mana Bu Sunarti? Pak Jinunung. Bu Puni. Nunung. Dari barat tuh. Pak Halim. Pak Halim. Tunjukkan wajahmu. Bu Enda. Masih ada nggak Bang sih? Yos, fotonya doang nih Bang Yos nih. Bang Yos. Bang Yos. Foto kapan Bang Yos? Ya, saya bantuin deh teman-teman Jakarta Selatan. Tadi kan baru potong deh pantunnya. Sekarang kita tambahin lagi deh. Oke, boleh. Yang nambah boleh, yang nambah. Empat sayur kita makan dengan kelapa dibelah kampak. Silaturahmi laksanakan. Jakarta Selatan selalu kompak. Aduh. Kok kangen plok-plok-plok.